Shalom semua saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online kali ini. Saya berharap semua jemaat KFT dan semua saudara-saudara yang menyaksikan ibadah online ini semuanya ada di dalam sukacita Tuhan. Mari saudara-saudara, saya ajak semua kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Mari semuanya kita mau kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita mau angkat pujian kepada Tuhan, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau memuji Dia, mari kita menyembah Dia. Dimanapun saat ini saudara berada, saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan akan menjamah kehidupan saudara saat ini. Oh, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, riala baya sandere ala barala mashandere ala barala mashandolo ala baya senya. Kami agungkan Yesus, Raja kami. Oh, terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu Tuhan mencintai kami. Kami mau angkat hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada
bersekutu dengan Dia. Haleluya. Oh, bawa hidupmu di hadapan Dia. Oh, bawa hidupmu di hadapan Dia. Oh, biarkan Dia menjamah hidupmu. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Engkau yang bertata di atas pujian kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, kami izinkan Roh Kudus menjamah hidup kami, menjadikan kami menjadi hati yang baru, menjadikan kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh, menjadikan kami manusia yang baru. Oh Tuhan, biarlah kerajaan-Mu, oh kebenaran-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami adalah umat-Mu yang sudah ditebus. Kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Kami meninggikan, memuliakan Engkau. Engkau Tuhan yang kami banggakan. Engkau Yesus yang kami tinggikan. Engkau layak menerima segala pujian kami. Engkau layak menerima segala hormat sembah kami. Oh, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Oh, angkat hatimu, angkat suara. Haleluya. Pergunakan waktu ini untuk engkau menyembah. Untuk menyembah Dia, bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Bawa hidupmu di hadapan Dia. Bawa hatimu di hadapan Dia. Dibiarkan Dia menjamah hidupmu, menyempurnakan hidupmu menjadi baru, menjadi manusia yang baru, yang selalu mengerjakan setiap keselamatan, setiap anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Oh, di kami Tuhan, kami bawa hidup kami untuk Engkau bentuk lebih lagi Tuhan. Biar hati kami menjadi tahir di hadapan-Mu Bapa, jadi baru di hadapan-Mu Bapa. Biar kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kehidupan-Mu saat ini, dimanapun Engkau berada. Aku percaya Tuhan ada menjamah hidupmu saat ini. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Snow
Dengan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, Dia jamah senap hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Segala yang bernafas mengagungkan nama-Mu Yesus, Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Segala umat-Mu yang sudah Engkau tebus, Tuhan, mengagungkan Engkau, Yesus, Juru Selamat kami, Yesus penebus hidup kami. Oh Yesus, Raja kami, Allah kami yang bertata di tempat yang maha tinggi. Oh Yesus yang sudah memberikan kami kehidupan yang baru, hati yang baru. Yesus yang sudah memberikan segala yang baik di dalam kehidupan kami. Yesus yang kami muliakan, Yesus yang selalu kami tinggikan, yang selalu kami kagumi, Tuhan. Oh Yesus yang selalu kami banggakan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus menjamah kehidupan kami. Roh Kudus terus mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin sempurna di hadapan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ubahkan kami.
Karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu adalah jalan kehidupan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala keagungan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara, sore hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Ya, seperti minggu yang lalu saya katakan bahwa minggu ini kita akan ibadah online kembali, ya, via Zoom atau via yang lain, dan saya putuskan untuk kita melakukannya via YouTube lagi, ya, karena ada satu dan lain hal yang menjadi alasan akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke YouTube. Saudara sekalian, seperti yang sudah sering kita lihat bersama-sama, bahwa di dalam kehidupan kita pada saat kita mengiring Tuhan Yesus, ada tantangan, ada ujian yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Menariknya saudaraku, ada orang-orang di luar sana, bahkan orang percaya, yang dia mampu memerankan dua peran di dalam kehidupannya. Saudaraku, saudara sering melihat mungkin ada orang-orang yang pada saat mereka beribadah, mereka melakukan kegiatan ibadah, mereka begitu khusyuk, mereka begitu baik, mereka begitu alim, ya, bahkan kebaikannya mungkin, kesuciannya mungkin, kekudusannya mungkin melebihi malaikat saat itu. Tetapi pada saat dia keluar dari rumah ibadahnya, pada saat dia tidak lagi beribadah, apa yang terjadi? Saudara bisa lihat itu. Dengan mulut yang sama, pada saat mereka melakukan kegiatan ibadah, mereka memuji Allah, mereka mengagungkan Allah. Pada saat di lain kesempatan, di luar rumah ibadah, dengan mulut yang sama, mereka menghujat manusia, mereka ngata-ngatain orang, mereka melakukan mereka berbicara dengan tidak sopan. Itu yang terjadi, saudara. Nah, apakah hal ini menjadi sebuah kebiasaan bagi kita yang sadar atau tidak sadar kita lakukan, saudaraku? Kita perlu waspada melihat hal ini semua, karena terkadang ini menjadi sesuatu yang sudah biasa, ya, yang kalau kita tidak sadari berarti kita kembali kepada kondisi kita sebagai manusia lama, sebagai ciptaan lama, saudaraku, yang belum diperbaharui, yang belum menjadi ciptaan baru. Saudara ingat tentunya bahwa status kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sungguhnya sudah datang. Amin. Itulah kita. Tetapi saudaraku, pada saat kita keluar pintu gereja, pada saat kita kembali ke komunitas kita, pada saat kita kembali ke keluarga kita, di situ terkadang, saudaraku, kita sadar atau tidak sadar, atau kita diingatkan Roh Kudus tapi kita tidak mau mendengarnya, lalu akhirnya kita lebih mengikuti emosi kita, lebih mengikuti kedagingan kita. Akhirnya kita seperti kompromi lagi dengan dosa. Dan itu bahayanya, itu terus berlanjut, saudaraku. Dan sehingga orang-orang di luar sana bisa mengatakan bahwa munafik, beribadah seperti apa, layaknya orang yang suci, tapi pada saat keluar, aduh, kasar mulutnya, bahkan melakukan tindakan pemukulan fisik dan sebagainya. Apakah kemunafikan itu ada di dalam diri kita dan kita biarkan saja? Saudara, mungkin prakteknya di dalam kehidupan kita mungkin tidak ekstrim yang tadi saya sebutkan. Tetapi mungkin tanpa disadari, pada saat kita
di gereja dengan mulut atau dengan tindakan kita bisa mungkin sabar. Pada saat mungkin di tempat ibadah kita melihat ada anak orang lain yang lari sana sini, putar-putar, wah berisik. Saudara bisa dengan sabar. Atau saudara melayani sekolah minggu dan saudara menangani anak jemaat dengan begitu sabar. Tapi pada saat saudara pulang, saudara menangani anak sendiri, saudara tidak sabar. Nah itu saudaraku, itu berarti kita memerankan dua lakon. Ya, pada saat di gereja, pada saat kita melayani, kita bisa dengan sabar. Tapi pada saat kita pulang ke rumah kita dan bertemu dengan darah daging kita, mendidik dia yang harusnya dengan kasih, tetapi kita tidak bisa dengan sabar mendidiknya. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya keluarga merasa tersandung. Saya ingat sekali di waktu lalu, sudah lama sih, ada di sebuah gereja di mana pada saat si hamba Tuhan sedang berkhotbah, tetapi di belakang ada ibu-ibu mengangkat tangan dan mengatakan itu bohong. Nah, saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan untuk saya sendiri pun tidak sampai ke level itu, tidak boleh kepada kondisi situasi kayak gitu, tidak boleh membiarkan diri untuk saya akhirnya turun lagi dan bahkan jadi lebih jahat waktu sebelum saya bertobat. Karena saudara, kita perlu sadari bahwa pada saat kita dibawa Tuhan naik, bahwa pada saat kita menjadi manusia baru, di situ iblis bukan berhenti untuk menggojok kita, untuk terus mencari celah dalam kehidupan kita. Dia terus berusaha, saudaraku. Jadi kenapa firman Tuhan bilang, jagalah hatimu. Seperti itu, saudara. Bahkan bukan jagalah hatimu saja, tapi dengan segala kewaspadaan. Dan ada satu firman juga bilang, berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum, yang siap menelan. Saudaraku, ini benar-benar harus kita sadari. Karena kita tidak boleh membiarkan hal sekecil apapun untuk kita lakukan, dan hal itu tidak sesuai dengan kehendak Allah atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu, saya mau katakan, karena segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, itu berarti kita sudah melanggar kehendaknya. Kita berarti sudah berdosa. Sore hari ini, saudaraku, saya ingin mengajak kita sekaliannya ya untuk benar-benar memeriksa diri, benar-benar introspeksi kepada diri kita masing-masing. Renungkanlah di posisi bagaimana dirimu. Apakah dirimu seperti yang tadi ilustrasi yang saya bawakan? Di manakah kita? Atau kita terus berjuang untuk mencondongkan diri kepada kebenaran? Saudara, Tuhan sangat senang, Tuhan sangat suka kepada orang yang benar-benar menyadari akan kesalahan dan dia mencondongkan diri kepada kebenaran, ketimbang orang yang menunda-nunda untuk menyadari kesalahannya oleh karena dia pikir bahwa, aduh, saya gak suci, saya melakukan kesalahan, saya gak layak di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya terus dia gak datang ibadah, jadi akhirnya terus dia menjauhkan diri dari Tuhan. Itu salah, saudara. Itu keliru. Yang benar adalah, meskipun engkau seperti mengecewakan Tuhan, karena engkau berkali-kali melakukan pelanggaran, tetapi di saat yang sama, pada saat engkau bertobat, dia kembali memeluk dirimu. Dan pada saat engkau mencondongkan diri kepada kebenarannya, dan pada saat engkau benar-benar mencondongkan diri untuk engkau bisa bertumbuh di dalam dia, saat itu dia berkenan kepadamu. Saya ingin mengajak setiap kita untuk kita memiliki hati yang lembut senantiasa, saudara. Karena ini yang benar-benar
bisa membuat kita menyadari, karena ini yang benar-benar bisa membuat kita peka kepada suara Roh Kudus yang terkadang terdengar begitu mungkin lirih, tak terdengar sama sekali, hanya bisa didengar oleh hati yang peka, oleh hati yang lembut. Saudara, saya ingin benar-benar mengingatkan setiap kita, karena apa yang kita hadapi ke depan kita tidak tahu. Karena tantangan yang ke depan kita akan lihat, kita akan dengar, kita tidak tahu. Itu datang dari orang yang jauh ataupun dekat, kita tidak tahu. Itu besar atau kecil, kita tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, saat kita benar-benar terus berada di dalam hadirat-Nya, saat kita benar-benar mengerjakan bagian kita, Dia, Tuhan yang luar biasa, akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melewatinya. Ingat saudara, berulang kali firman Tuhan datang kepada kita bahwa status kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Berulang-ulang kita diingatkan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Berulang-ulang kita diingatkan bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Amin. Saudara, kalau kita mengetahui status kita, kita jadi lebih enak. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga pada saat kita menghadapi tantangan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita langsung tahu bahwa, oh iya, Tuhan ingin membawa kita ke level yang baru. Tuhan ingin mengangkat kita ke level yang baru. Jadi jangan sampai kita biarkan diri kita untuk gugur sebelum berkembang, saudara. Jangan biarkan untuk kita kembali lagi ke titik nol. Cukup mbak atau emas yang ada di pom bensin yang mengatakan kita mulai dari nol ya mas, kita mulai dari nol ya pak. Cukup dia saja. Jadi jangan kita. Jadi jangan Tuhan yang berkata kepada kita, ya mulai dari nol lagi deh Yud. Ya mulai dari nol lagi deh bro. Jadi mari saudaraku, mari kita sadari bahwa kehidupan kerohanian kita harus terus menanjak. Harus terus benar-benar progresnya naik. Dan terus naik. Dan terus naik. Amin. Nah saudara, saat ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-27 dari terjemahan baru, saudara. Di situ dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, yang menarik adalah saudara, dari versi firman Allah yang hidup, saudara. Dari versi firman Allah yang hidup, di situ dikatakan 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, di situ dikatakan demikian saudara. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya, melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Sebab kalau tidak, saya takut kalau setelah mempersiapkan orang-orang lain untuk perlombaan, saya sendiri dinyatakan tidak memenuhi syarat, lalu ditolak. Pendekatannya jadi seperti seorang atlet, saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini. Ya, nah, jadi saudaraku, di situ dikatakan di dalam ayat itu melatih tubuh. Melatih tubuh, dan melatih tubuh itu berarti kita menjaga persekutuan kita, menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, ya. Jadi kita menyediakan jam-jam doa secara pribadi kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya doa makan, bukan hanya doa ingin pergi, bukan hanya doa ingin tidur, tetapi ada jam-jam khusus yang saudara sediakan untuk saudara bersekutu dengan Tuhan.
Bersekutu dengan Tuhan isinya ya bukan meminta-minta, saudaraku. Isinya adalah di mana engkau mengagungkan kepada Tuhan, engkau meninggikan Dia, engkau menyerahkan hidupmu kepada Dia, engkau membuka hatimu seluas-luasnya bagi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupanmu, terus bekerja dengan luar biasa. Itu namanya doa pribadi kita, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, jam-jam khusus kita dengan Tuhan. Nah, jadi bukan hanya doa saja, saudaraku, tetapi juga kita membaca, merenungkan firman Allah yang ada. Setiap hari, baik pagi atau siang, saya memberikan renungan kepada saudara sekalian, baik melalui WA, saudara juga bisa lihat, atau IG atau Instagram. Ya, jadi gunakan itu untuk menolong saudara untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Ya, merenungkan firman Allah, saya sudah berbagi kemarin ini, bahwa merenungkan bukan hanya sekedar lewat begitu saja, tetapi merenungkan kita membayangkan juga bagaimana kita melakukannya, dan kita benar-benar men-set ada goal di depan sana untuk kita bisa seperti itu. Kita membayangkannya, kita mengimajinasikannya, bahwa pada saat kita membaca firman, merenungkan firman, kita mengimajinasikannya bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita, bahwa kita seumpama seorang atlet yang terus berlatih, kita sebagai seorang sprinter yang terus berlatih fisik, yang terus kita berlatih angkat beban, agar kita punya tarikan awal untuk pada saat kita start, itu begitu kuat, dan kita bisa melesat dengan cepat. Saudara bayangkan itu. Setelah saudara bayangkan juga saudara sampai di finish dan menjadi juara 1, saudara. Artinya saudara bayangkan engkau benar-benar berhasil melakukan firman Allah secara tepat, secara akurat, penuh kemenangan. Engkau beralih dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang kemudian. Engkau berada dari perlombaan yang satu kepada perlombaan yang kemudian, dan engkau adalah pemenangnya. Begitulah renungan firman Tuhan, saudara. Begitulah merenungkan firman. Ya. Dan kemudian saudara hidup dalam kekudusan, menguasai diri, bertahan dalam kesukaran-kesukaran bagi Kristus. Ya. Jadi kalau kegiatan ibadah saya nggak bahas lagi, karena itu menjadi sebuah kewajiban. Ya, firman Allah bilang bahwa janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan orang. Pertemuan-pertemuan ibadah, saudara pasti bisa. Ya, saudara ingat, kebanyakan begitu. Tetapi yang sehari-hari itu loh, yang secara pribadi yang tidak kelihatan orang, itu yang benar-benar Tuhan inginkan dari kita, saudara. Ya, jadi yang Tuhan inginkan bukan yang sekali-sekali. Bukan kebangunan rohani, bukan KKR, bukan pada saat retreat saudara bagaimana manifestasimu bagaimana. Enggak, tapi yang setiap hari Tuhan amati bagaimana kehidupan saudara pada setiap harinya. Ya, jadi bagaimana saudara di hadapan Tuhan, Tuhan melihatnya dalam keseharianmu. Begitulah yang namanya melatih. Ya, begitulah melatih tubuh, saudara. Jadi seperti seorang atlet yang dia terus berlatih. Kalau dia adalah seorang perenang, dia akan terus latihan. Dia akan terus benar-benar latihan dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kemampuan fisiknya, saudara. Kalau dia atlet sepeda juga demikian, dia terus meningkatkan kemampuan fisiknya. Yang paling kelihatan adalah kalau dia atlet angkat berat, saudaraku, dia akan terus berlatih agar angkatannya bertambah lagi dan bertambah lagi. Dan pada saat perlombaan, dia yang mampu mengangkat paling berat bebannya. Itu, saudara. Jadi, apa yang kita latih, apa yang kita tuai di dalam yang kita tabur di dalam latihan, kita akan tuai pada saat perlombaan. Nah, saudaraku, sebagai orang-orang percaya, melatih tubuh itu dalam keseharian kita. Pada saat hari demi hari kita terus memposisikan diri sebagai seorang atlet, saudaraku, yang latihan dengan sungguh-sungguh, saudara akan lihat bahwa kehidupanmu akan berbeda. Kehidupanmu akan penuh dengan sukacita. Kehidupanmu akan penuh dengan damai sejahtera. Kemenangan demi kemenangan sudah kau raih.
Tetapi nggak cukup sampai di situ. Seorang atlet dia terus berlatih, saudaraku. Belum lama ini saya melihat tim nasional ya, yang dibentuk oleh PB Perbasi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Mereka sudah melakukan training camp dari beberapa bulan yang lalu. Ya, sejak diperbolehkan mereka melakukan training camp di Bandung, terus mereka latihan, meskipun lombanya belum dilaksanakan. Tapi mereka terus berlatih dan mereka terus berlatih. Ada pelatih di sana, ada asisten pelatih di sana, ada orang yang menangani fisiknya, ada orang yang menangani gizinya, dan semuanya benar-benar diperhatikan. Begitulah saudaraku, seorang atlet profesional. Dia berlatih dan dia juga diamati. Ada goal-goal tertentu yang dia harus bisa capai, saudaraku. Itu adalah atlet-atlet profesional. Kita itu adalah lebih dari atlet-atlet profesional, karena status kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi, apabila Tuhan menargetkan sesuatu kepada kita, saudara ingat bahwa saudara tidak sendiri. Ada kuasa Roh Kudus yang benar-benar menyertaimu. Itu janji Tuhan kepada kita. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia menyediakan Roh Kudus sebelum dia meninggalkan kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus yang adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, kuasanya tanpa batas. Lebih dari perkataan spektakuler itu ada, disediakan bagi diri kita semuanya. Haleluya. Jadi saudaraku, engkau berjalan, jika engkau berjalan dengan Roh Kudus, berjalan dengan Dia, ada perkara-perkara ilahi yang menyertai engkau, ada kuasa ilahi yang menyertai engkau, ada perkara-perkara spektakuler yang lebih dari spektakuler yang kau akan melihat, dan kau akan memuji Tuhan, dan kau akan mengatakan kepada Dia, "For the Lord is good and His mercy endures forever." Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Hidup bersama-sama dengan Tuhan ada sesuatu yang luar biasa, anugerah yang dahsyat. Dan engkau tidak sendiri. Orang lain bisa merasa blingsatan, bahasa Perancis tuh ya. Orang lain bisa merasakan dia rungsing. Apa itu? Swedia atau Namibia? Ya bahasanya. Saudara tahu lah ya. Bisa gelisah. Aduh, bagaimana suasana hati? Berat, panas, gerah. Belum lagi cuaca di luar, kadang-kadang panas terik, kadang-kadang adem, kadang-kadang, kalau kita nggak jaga kesehatan bisa sakit tuh. Dan saudaraku, sebagai orang-orang percaya, engkau tidak sendirian. Orang di luar sana boleh gelisah, boleh rungsing dan sebagainya, tetapi kadang kau tahu engkau adalah lebih daripada pemenang. Kadang kau tahu selama engkau di dunia ini engkau adalah pendatang. Kadang kau adalah warga kerajaan sorga. Selama engkau di dunia ini kau tahu bahwa engkau hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apalagi alasanmu untuk saudara menunduk, untuk saudara merasa lemah? Tidak. Engkau adalah pribadi-pribadi yang terus melatih diri, dan engkau akan melihat bahwa engkau akan terus Tuhan angkat naik, Tuhan bawa naik. Haleluya. Yang berikutnya saudaraku, setelah melatih diri, yaitu kita lihat ada bagian dikatakan menguasai seluruhnya. Menguasai seluruhnya. Menguasai seluruhnya artinya adalah saudara pada saat saudara berlatih, pada saat saudara melakukan training, ya, saudara bisa, kalau saudara tidak benar-benar menguasai seluruhnya, saudara bisa membiarkan kemalasan, keengganan, kebosanan menguasai kita, dan akhirnya ya tadi kembali ke titik nol. Dan pada saat pertandingan atau kompetisi dimulai,
Dan engkau ada di dalam sebuah tim, baik itu mungkin tim futsal lah, tim sepak bola lah, tim bola basket lah, tim bola voli lah, dimanapun engkau berada dalam sebuah tim, engkau hanya cadangan, saudara. Tentu setiap gol pemain, dia ingin menjadi pemain utama. Betul bukan? Kalau di dalam pertandingan bola basket dikatakan pemain cadangan itu the sixth man. Tapi the sixth man juga ada yang bersinar, ada yang benar-benar top, berperan di dalam kemenangan. Tetapi saudaraku, apabila engkau adalah pemain utama, itu orang lain melihat atau penonton melihat, beda banget. Pemain utama dengan pemain cadangan ada tempat khusus. Ada posisi khusus di dalam pikiran seseorang bagi pemain utama dibanding dengan pemain cadangan. Nah, saudara, mungkin engkau mengawali dirimu sebagai pemain cadangan, tetapi pada saat engkau mengikuti training dengan benar-benar, engkau melakukan dengan berupaya dengan keras, berusaha dengan luar biasa. Yang lain belum datang, engkau sudah datang. Yang lain sudah pulang dan engkau masih berlatih. Dan itu, saudaraku, engkau akan menuai benar-benar keberhasilan, dan pelatih tiba-tiba akan memasang engkau di dalam susunan pemain utama. Ya. Itu yang namanya hasil itu ditentukan dari usaha awalnya, saudara. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jika engkau tabur ketekunan, jika engkau tabur benar-benar kesungguhan, maka engkau akan tuai keberhasilan, saudara. Jadi seorang atlet apabila dia sungguh-sungguh berlatih dan pada saat lomba dimulai, tiba-tiba dia melesat jauh dan dia memenangkan pertandingan. Padahal sebelumnya dia hanya masuk mungkin juara 5 di dalam lomba sprinter lari 100 meter. Padahal sebelumnya mungkin dia hanya 10 besar di dalam lomba lari maraton 42,195. Tetapi pada saat dia sudah melakukan latihan keras, dia melakukan apa yang dilakukan oleh Kipchoge, pelari maraton dunia. Apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba dia melesat menjadi nomor 1. Wow. Apa yang terjadi? Karena pada saat dia latihan, dia menguasai seluruhnya. Dia tidak biarkan kemalasan menguasai dirinya. Dia tidak membiarkan kebosanan menguasai dirinya. Dia kuasai seluruhnya. Dia lakukan dengan disiplin. Dia lakukan dengan konsisten. Dia patuhi semua aturan-aturan yang ada. Demikian juga dengan kita. Mungkin awalnya kita jatuh bangun tertatih-tatih. Tetapi kemudian karena hati kita condong kepada kebenaran, kita akhirnya mulai menapaki kemenangan demi kemenangan. Mulai menanjak terus naik. Oh, kemenangan yang satu kepada kemenangan yang berikutnya. Terus naik dan terus naik. Karena kita sudah mulai tekun. Kita sudah mulai disiplin melakukannya. Kita terus melakukannya. Saudaraku, ingat, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kapasitas. Apabila Tuhan melihat kapasitasmu nasional, Tuhan akan memberikannya. Tapi Tuhan tidak akan memberikan dirimu untuk ke skala internasional kalau kemampuan kamu hanya skala satu wilayah kabupaten saja, atau hanya skala satu RT saja. Tidak, saudara. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan sayang kepada kita. Dia tidak ingin mempermalukan anaknya. Dia sangat menyayangi kita. Jadi, apabila kita melatih tubuh kita dengan benar, apabila kita menguasai seluruhnya, kita melakukan dengan disiplin, kita melakukan dengan tekun, saudara, Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan yang akan membukakan. Terus dia bukakan, dia akan angkat diri kita sampai ke level tertentu yang dia ingin kita berada di sana.
Saudara, ada banyak orang-orang yang berhasil yang tidak menyangka bahwa dirinya yang dulunya hanya seorang yang sangat sederhana, tapi sekarang ada di top level. Namun pada saat dia mulai merenungkan kehidupannya, dia melihat bahwa ya, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, saya melakukan dengan setia, saya melakukan dengan tekun, terus saya bangun, terus saya lakukan. Akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil. Saudaraku, yang berikutnya, jadi kita tadi sudah lihat melatih tubuh, kemudian menguasai sepenuhnya. Nah, kita lihat saudaraku, dampak daripada melatih tubuh, menguasai seluruhnya adalah diri kita tidak ditolak atau kita tidak jadi batu sandungan, saudaraku. Dalam hal ini langsung saja kepada diri kita secara rohani. Ya, langsung saya akan bahas secara rohani. Jadi apabila kita menjadi seseorang yang melatih tubuh rohani kita dengan kesungguhan, dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh ketekunan, saudara-saudara akan melihat bahwa dirimu akan konsisten melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apabila melihat menyoroti dari pikiranmu, pikiranmu akan senantiasa berpikir positif. Itu kalau secara umum. Ya, kalau secara firman Tuhan, pikiranmu akan berpikir dari sudut pandang Tuhan. Mulutmu, pada saat orang melihat, mulutmu itu sama pada saat engkau ada di tempat ibadah maupun di luar tempat ibadah. Mulutmu itu sama. Kata-kata yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang manis. Kata-kata yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang membangun. Kata-kata yang keluar dari mulutmu adalah kata-kata yang benar-benar terus membawa orang naik, bukan menjatuhkan iman seseorang. Jadi, saudaraku, yang ketiga ini mengenai dampaknya, engkau sendiri tidak ditolak, engkau tidak menjadi batu sandungan, tetapi engkau menginspirasi orang, engkau menjadi berkat bagi orang lain. Itulah saudaraku, itulah yang benar-benar harus ada dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, di dalam pertandingan iman kita ini, mari kita tetap mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti lakukan, nanti tidak lakukan. Mari kita benar-benar adopsi kebiasaan seorang atlet profesional. Dari ilustrasinya, bagaimana dia benar-benar melakukan latihan dengan luar biasa, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kedisiplinan. Akhirnya dia menuai keberhasilan, saudaraku. Ada hal-hal yang spektakuler, yang bahkan lebih dari spektakuler. Karena kita punya Allah, penguasa langit dan bumi, alam semesta. Dia yang punya, dan kita adalah anak-anaknya. Saudaraku, mumpung hari masih siang, mari kita benar-benar lakukan bagian kita dengan giat. Jangan kita tunda lagi. Ya, jangan kita anggap lalu begitu saja. Ingat saudaraku, hidup itu bagai uap. Sekarang ada, besok tiada. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu usia kita? Siapa yang tahu umur kita di bumi? Kita masuk antrian kapan? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu selain Dia yang punya kehidupan. So, mari lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dan Dia pasti melakukan bagiannya yang akan membuat kita mengatakan, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Itu saudara, lakukan bagian kita. Tetap kerjakan keselamatan. Tetap kerjakan bagianmu. Dan Dia akan benar-benar melakukan bagiannya dalam hidup kita. Haleluya, mari kita datang pada Dia. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Allah yang kami sudah dengar pada sore hari ini.
Bapa, biarlah apa yang menjadi firman Tuhan yang datang kepada kami hari ini, itu benar-benar boleh kami renungkan, menjadi bahan introspeksi bagi kami, untuk kami memeriksa apakah diri kami masih berbeda antara di rumah Tuhan maupun di luar rumah Tuhan. Apakah kami masih memerankan lakon-lakon yang tidak pada semestinya kami lakukan. Tuhan, ubah pola pikir kami. Tuhan, biar kami memiliki hati yang lembut. Pada saat kami mendengar firman Tuhan ini, setelah kami dengar firman Tuhan ini, kami boleh menyadari dan kami merubah kehidupan kami. Kami mau bertobat, meninggalkan segala kejahatan kami, meninggalkan segala kebiasaan kami yang buruk, untuk kami mulai menata ulang kehidupan kami, mengerjakan bagian kami, melatih tubuh kami, menguasai sepenuhnya, sehingga hidup kami tidak menjadi batu sandungan, sehingga kehidupan kami Tuhan, nama Yesus Kristus Tuhan, itu semakin ditinggikan, semakin diagungkan, semakin dipermuliakan lewat kami. Oh Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, KFT pada khususnya, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun pada umumnya. Tuhan, setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang terus akan benar-benar memampukan untuk kami merenungkan firman Allah, dan kami menjadi pelaku firman, mulai menata kehidupan kami ulang, untuk melatih tubuh kami sedemikian rupa, untuk kami benar-benar menguasai sepenuhnya, sehingga hidup kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saat ini setelah kita dengarkan firman Tuhan, saya akan memberikan pengumuman bahwa minggu yang akan datang, ya, seperti yang sudah saya katakan, minggu yang akan datang itu akan kita adakan lagi ibadah offline. Tapi perkembangannya nanti secara positifnya saya akan berikan di WhatsApp group saudara ya. Jadi saudara nantikan saja. Dan mengenai persembahan, tetap saudara seperti keterangan yang sudah ada, yang sudah diberikan, silakan saudara angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah pada kami saat ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk memuji mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu benar-benar yang sudah kami terima dapat membentuk ulang kehidupan kami, sehingga kami benar-benar boleh tetap mengerjakan bagian kami, tetap mengerjakan keselamatan, melatih tubuh kami sedemikian, menguasai diri kami sedemikian, sehingga kami benar-benar dapat dipakai oleh Engkau untuk nama-Mu semakin diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Tuhan tolong bagi bangsa negara kami, pemimpin kami Tuhan, Presiden kami Bapak Presiden Jokowi, Engkau berkati, berikan terus hikmat, marifat dan akal budi, berikan dia kemampuan extraordinary, yang benar-benar luar biasa Tuhan, karena Engkau ada pada beliau. Tuhan memberikan hikmat kepada dia, jadi pada saat dia memberikan keputusan, dia mengambil keputusan, itu benar-benar boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan benar-benar boleh terus bisa membawa bangsa ini terus naik dan menjadi bangsa yang maju dan mempermuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jajaran para menteri dan seluruh para staf dan orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan. Oh, berikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka benar-benar bisa bersinergi bersama-sama Tuhan, untuk membawa Indonesia ini semakin maju. Dan hamba berdoa Tuhan untuk aparat keamanan, kepolisian dan TNI, biar mereka boleh semakin bersatu, bahu-membahu untuk menjaga negara kami tercinta. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk minggu-minggu yang akan datang ini Tuhan, untuk hari-hari dalam minggu yang akan datang ini, kami percaya Engkau akan menyertai kami, apapun yang menjadi usaha kami dan kegiatan kami percaya Engkau berkenan atas kami. Berkat perlindungan penyertaan Tuhan akan bersama-sama dengan kami yang belajar, mahasiswa, pekerja, yang wira swasta. Engkau akan benar-benar tolong dan Engkau akan memberkati, Engkau akan tunjukkan anugerah-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin terganggu secara kesehatan. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, segala sakit penyakit sudah disembuhkan tuntas, tidak ada yang tersisa.
hingga kami boleh hidup benar-benar semakin sehat dan semakin sehat, sehingga kami dapat dipakai oleh Engkau dengan luar biasa, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan, bagi mereka yang mengalami beban berat. Oh Tuhan sendiri akan memampukan mereka untuk mereka bisa melewatinya, karena mereka adalah pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama di hadapan Dia, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, yang bukan saja menghiburmu, tetapi memampukanmu untuk melakukan kebenaran firman-Nya mulai hari ini sampai Dia datang kedua kali. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.